pemirsa Koridor TV, saat ini saya sedang berada di apartemen Dev yang berlokasi di Depok. Lebih tepatnya berada di belakang Universitas Indonesia. Apartemen Dev juga merupakan salah satu apartemen mahasiswa yang berlokasi di Depok. Setelah ini kita akan melihat salah satu unit beserta fasilitas apartemen Dev. Yuk ikutin terus! Saat ini saya sudah berada di dalam apartemen Dev. Yuk kita lanjut lihat unitnya. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Risman Effendi selaku Building Manager Apartemen Dev. Adapun alasan kami memilih lokasi di belakang Universitas Indonesia adalah untuk mempersiapkan hunian bagi para mahasiswa di khususnya Universitas Indonesia dan universitas-universitas lain yang berdekatan pada umumnya, sehingga di mana yang kita sebagaimana kita ketahui untuk Universitas Indonesia setiap tahunnya
jumlah mahasiswa terus bertambah, sehingga sangat berpotensi bagi kami untuk membangun hunian bagi para mahasiswa tersebut. Adapun sewa untuk unit apartemen sendiri itu berkisar antara 2 juta sampai 3.500.000 per bulan, sehingga untuk tarif 2 sampai 3,5 juta tersebut kami rasa sudah cukup layak dan memenuhi untuk kategori apartemen. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau di apartemen tentunya beda dengan rumah kos biasa ya. Jadi di apartemen kami selain menyiapkan kamar hunian juga menyiapkan fasilitas-fasilitas lainnya seperti lahan parkir yang cukup memadai. Kemudian kami siapkan juga ada kolam renang yang bisa dipakai untuk para penghuni. Kemudian selain itu juga ada gym bagi mahasiswa yang berolahraga di sela-sela kesibukan hari-hari belajarnya. Kemudian tentunya membedakan kita dengan rumah kos biasa adalah kita di sini menggunakan genset gitu ya, ada genset sehingga ketika ada mati lampu pasokan listrik tetap tersedia setidaknya di area-area public area yang dibutuhkan oleh penghuni gitu. Kemudian juga tersedia sistem pemadam kebakaran otomatis. Nah, tentunya ini yang tidak mungkin dimiliki oleh rumah kos biasanya, sehingga kita di dalam sistem pemadam kebakaran otomatis ketika ada terjadi kebakaran, kemudian ada alarm yang akan informasikan gitu ya, menginformasikan bahwasanya terjadi kebakaran di unit tersebut, sehingga secara otomatis perangkat pemadam kebakaran akan bekerja dengan sendirinya secara otomatis untuk membantu meminimalisir kejadian kebakaran tersebut. Untuk kerjasama sampai saat ini sebenarnya secara formal belum ada kerjasama dengan Universitas Indonesia. Hanya saja kita kan punya beberapa rekanan di sana, sehingga komunikasi masih bisa dijalin gitu ya untuk peluang-peluang kerjasama untuk di hari-hari berikutnya nanti. Kemudian adapun unit yang telah dibangun di Dev Apartemen sendiri adalah sebanyak untuk unit apartemennya itu ada 866 unit. Kemudian ditambah dengan 27 kios. Jadi itu yang dibangun di area Dev Apartemen sendiri. Untuk rencana pembangunan apartemen berikutnya untuk di area Depok, kami masih belum bisa menyampaikan informasi tersebut karena sejauh ini sih masih belum ada rencana untuk di area Depok sendiri. Hanya saja kita punya beberapa rencana pembangunan apartemen di area lainnya di sekitar Jakarta Selatan gitu. Baik, pengalaman mengelola apartemen mahasiswa ya tentunya sangat menarik sekali karena kita ketahui mahasiswa ya masih muda-muda ya, jadi penuh energi positif, lebih semangat gitu ya, lebih seru tentunya dengan segala plus minus mahasiswa tersebut. Kemudian untuk perbedaan yang signifikan mungkin antara apartemen mahasiswa dengan apartemen biasa tentunya ada perbedaan ya. Mungkin bisa dilihat dari habit dari mahasiswa sendiri, karena kita ketahui bahwasanya mahasiswa mungkin kalau siang hari berada di kampus otomatis siang hari bisa kita simpulkan unitnya sepi, jadi ya kelihatan sepi. Kemudian
biasanya mahasiswa juga senangnya di luar unit gitu ya, kumpul dengan teman-teman, mengerjakan tugas kampus, sehingga lebih banyak di luar unit ya, seperti di area-area kafe gitu, kemudian area-area tempat berkumpul lainnya. Sehingga kalau dibandingkan dengan apartemen biasa, mungkin yang untuk yang berkeluarga tentunya mungkin untuk pasangannya mungkin ada yang standby di rumah ya untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga, sehingga lebih ramai mungkin di siang hari gitu untuk yang apartemen biasa. Kemudian untuk kalau apartemen mahasiswa juga pastinya mereka lebih senang untuk segala sesuatu itu yang praktis ya, misalnya untuk memesan makanan mungkin jarang sekali untuk masak, mungkin sekali-sekali ya, jadi mungkin akan lebih senang mengorder makanan yang pesan antar gitu ya, dari GoFood atau GrabFood seperti itu. Baik, untuk tingkat hunian di Dev Apartemen sendiri itu kita bandingkan ya antara masa sebelum pandemi dengan setelah pandemi ya. Mohon maaf, sebelum pandemi dan saat pandemi ya. Nah, kalau di sebelum pandemi kondisinya okupansi kita itu bisa 400-an unit dalam 1 bulannya. Nah, karena unit yang sudah diserah terimakan sampai saat ini yaitu 568 unit gitu. Untuk menghadapi persaingan baik dari sesama apartemen lainnya yang berdekatan dengan Dev Apartemen sendiri, bahkan juga dengan rumah kos-kos biasa yang tentunya tarifnya jauh lebih murah ya daripada apartemen sendiri. Nah, kami optimis dapat bersaing dengan apartemen-apartemen lainnya, walaupun dari segi lokasi mungkin kami tidak di tepi jalan umum. Nah, tapi kami juga punya kelebihan tersendiri, yaitu dekat dengan Universitas Indonesia sendiri, karena sebagaimana kita ketahui dari Dev Apartemen hanya membutuhkan 10 menit jalan kaki sampai ke Universitas Indonesia. Kemudian kami juga berdekatan dengan pintu tol, sehingga ini akan mempermudah gitu transportasi untuk penghuni apartemen sendiri. Baik, sebagaimana kita ketahui yang tinggal di Dev Apartemen sendiri yaitu 95% itu adalah mahasiswa. Nah, usianya yang masih muda tentunya banyak plus minusnya ya. Mungkin untuk plusnya sendiri mereka lebih seru ya, energi, penuh semangat. Kemudian kalau mungkin dari sisi negatifnya ya namanya juga anak muda ya, jadi ada beberapa kenakalan remaja istilahnya ya, anak muda seperti membawa pasangan gitu yang bukan belum ada ikatan gitu ya. Jadi tetap sebagaimana standar operasional prosedur dari Dev Apartemen sendiri, yaitu untuk tamu yang lain berlainan jenis, untuk tamu itu hanya boleh sampai di area ground floor saja, jadi tidak diperkenankan masuk ke dalam unit gitu. Pemirsa Koridor TV, semoga tayangan yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saya Ajeng Restu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saksikan terus tayangan Koridor TV dan sampai jumpa.